Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitit tahirin wa azwajit tahirati ummatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Bisanadina al-muttasili ila imami Ibni Majah rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahati wa madati akramati fid darini, amin. Hadis tentang babun kam yaqsurus salatal musafiru, itu mendahulukan maf'ul dari fa'il. Idza aqama bi baldatin, berapa lama mengqasar akan salat oleh musafir apabila ia tinggal di suatu negeri. Berapa lama boleh mengqasar salat apabila musafir tinggal di satu negeri. Hadis. Wabillahi hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Hatim ibn Ismail an Abdurrahman ibn Humaid az-Zuhri qala sa'altu Sa'ibah ibn Yazid maza sami'ta fi sukna Makkah qala sami'tu ala ibn al-Hadrami yaqulu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Sa'ibah bin Yazid, aku bertanya kepada Imam Sa'ib bin Yazid, Mada, apa yang pernah kamu dengar tentang sukna Makkah, masa menetap di Makkah, masa menetap di Makkah ketika Nabi melakukan Fathul Makkah, itu namanya sukna Makkah. Qala, berkata ia Imam Sa'id bin Yazid, aku pernah mendengar sahabat Nabi Sayyidina Ala Hadrami, Sayyidina Ala ibn Hadrami mengatakan, Nabi SAW bersabda, salasan lil muhajir ba'da sadar, 3 hari bagi muhajirin setelah kedatangan. 3 hari bagi muhajirin setelah kedatangan. Nah, hadis. Wabillahi hadatsana Muhammad bin Yahya qala hadatsana Abu Asim wa qara'tuhu alaihi an ba'ana ibn Jurayj akhbarani Atha qala hadatsani Jabir bin Abdullah fi unas ma'i qala qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qadiman nabiyyu, telah datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah Rabi'ata, tanggal 4 hari yang keempat berlalu daripada bulan Zulhijjah. 4 hari berlalu dari bulan Zulhijjah. Berarti kedatangan Nabi ke Makkah dari Madinah untuk melakukan Hajjatul Wada itu sudah hari yang keempat berlalu dari bulan Zulhijjah. Nah, hadis. Wabillahi hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Shawarib qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala hadatsana Simon Ahwal an Ikrimah an Ibni Abbas qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan aqama, menetap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 19 yauman,
selama 19 hari. Kenapa lah sebagainya? Tis'ata asyara yawman, selama 19 hari. Yusalli, salat ya Nabi, rak'ataini, 2 rakaat, 2 rakaat. Fanahnu, maka kami, idza aqamna tis'ata asyara, apabila kami menetap selama 19 hari, nusalli, kami juga salat rak'ataini, 2 rakaat, 2 rakaat. Fa idza aqamna, apabila kami menetap, fa idza aqamna, apabila kami menetap aksara min dzalik, lebih daripada demikian, sallaina arba'an, kami salat 4 rakaat. Jadi ketika Nabi SAW pergi menaklukkan kota Makkah, selama 19 hari di Makkah, Nabi salat 2 rakaat, 2 rakaat. Kata sahabat, apabila kami tinggal di sebuah tempat 19 hari, kami ikut Nabi salat 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau lebih daripada 19 hari, maka kami salat 4 rakaat, tidak boleh qasar. Ulama Syafi'iyah menyikapi hadis ini, padahal mazhab menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, seseorang boleh melakukan qasar jamak pada satu tempat apabila dia tinggal di tempat tersebut selama tidak lebih daripada 4 hari, tidak lebih daripada 3 hari. Tidak termasuk hari kedatangan dan hari kepulangan. Datang di hari Sabtu, Sabtu nggak dihitung. Ahad, Senin, Selasa, Rabu dia pulang, ini boleh qasar jamak. Berarti tidak lebih pada 3 hari. Tapi apabila dia pulang Kamis, berarti sudah lebih 3 hari. Datang hari Sabtu, Sabtu nggak dihitung. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, berarti dia tinggal dah lebih 4 hari, 3 hari. Maka hari Kamis dia balik, maka dia wajib tunai 4 rakaat. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini kan 19 hari, tidak 4 hari. Maka ulama Syafi'iyah menempatkan hadis ini boleh bagi orang yang tinggal di satu tempat, tinggal di sebuah tempat, dia punya keyakinan bahwasanya masalahnya akan selesai besok hari. Kalau masalahnya selesai besok hari, dia langsung meninggalkan tempat tersebut. Kemudian hari kedua enggak selesai juga, hari ketiga enggak selesai juga, hari ketujuh enggak selesai juga, hari ke-10 enggak selesai juga. Yang penting dia nekat, kalau selesai langsung pergi. Dan dia dijanjikan akan selesai masalahnya untuk esok harinya. Dia punya perasaan, dia punya janji, dia punya keyakinan masalahnya itu bisa selesai besok. Nah, sampai 19 hari baru boleh ikut riwayat ini. Ini penafsiran hadis tinggal selama 19 hari di sebuah tempat, Nabi melakukan qasar jamak, yaitu Nabi melakukan qasar 2 rakaat, 2 rakaat salat yang 4 rakaat. Nah, hadis Hadatsana Abu Yusuf As-Saidalani Muhammad ibn Ahmad Ar-Raqi qala hadatsana Muhammad ibn Salamah an Muhammad ibn Ishaq an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibn Abbasin, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama, menetap ya Rasulullah, bi Makkah, di kota Makkah, amal fathi, pada tahun penalukan, amal fathi, pada tahun penalukan kota Makkah,
khamsa asyrata lailatan, selama 15 malam, yaksurus salah, mengqasar ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan salatnya. Maka di sini 15 hari, pada hadis sebelumnya 19 hari. Hadis di sini 15, hari sebelumnya, hadis sebelumnya 19. Maka ulama Syafi'iyah mengambil 18 hari kalau nggak salah. 18 hari dalam mazhab kita, 18 hari. Kalau tetap masalahnya bisa terselesaikan dan ada janji setiap hari bisa selesai dan punya azam kalau selesai langsung meninggalkan tempat tersebut, dalam mazhab kita 18 hari. Di hadisnya ada dua, 19 sama 15. Dan ini hadis sudah jelas tolak belakang, bertolak belakang. Kenapa? Kedua-dua riwayat pada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kedua-duanya bercerita tentang Fathul Makkah. Tapi hadis nomor 1075 itu riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Sementara hadis 1076 itu hanya riwayat Imam Abu Daud. Maka di sini kita diarahkan untuk mentarjih, mengambil riwayat yang lebih sahih. Nah, berarti yang lebih sahih adalah 19 hari karena terdapat dalam Sahih Bukhari, Abu Daud dan Tirmizi. Nah, Wabillahi hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdabi qala hadatsana Yazid bin Zurai'in wa Abdul A'la qala hadatsana Yahya bin Abi Ishaq an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal Madinati ila Makkah fa shalla rak'ataini hatta raja'na. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau mengatakan, kharajna, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah menuju ke kota Makkah. Fasallaina, lalu Nabi salat, fasalla, lalu Nabi salat rak'ataini, dua rakaat hatta raja'na, sehingga kami kembali. Qultu, saya katakan, kata Imam Abi Ishaq, kata Imam Yahya bin Abi Ishaq, kam aqama bi Makkah, berapa lama Nabi menetap di Makkah? Qala, berkata ya Sayyidina Anas, asra, 10 hari. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi. 10 hari. Coba yang mau mengambil langsung ke hadis Nabi, antum mau ambil langsung kepada hadis Nabi, Ismail, mana yang hadis yang antum pakai? Tinggal berapa lama baru boleh pasar jamaah? 15, 19 atau 10? Bang? 15 kenapa? Yang 15 Sahih Bukhari, yang 10 hari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu aja nggak bisa dibahas. Nah, maka penting bermazhab. Nggak urusan kita itu, bukan urusan kita. Artinya kita nggak bisa ngurusnya. Bukan nggak urusan kita melepas tangan, tidak. Kita nggak bisa ngurusnya karena tidak punya kemampuan untuk itu. Kalau begitu, manut saja sama mazhab. Kalau ngaku bodoh, kau pintar coba. Mana aku pintar? Coba, Bin. Salafi. Coba.
Ambil yang mana? Gak bisa kan? Udah pasrah. Itu menunjukkan kita tidak mampu itu. Kenapa sampai Imam Syafi'i lahir pendapat 3 hari, lalu yang 18 hari di mana nih? Dia belum ada jumpa 18 ini nih. Kita coba lihat di kitab mana itu. 18 hari kalau nggak salah. Khair. Nah, jadi pemahaman dari hadis ini adalah apa yang kita bisa pahami dari hadis ini? Bahwa kita tidak pintar. Itu aja pemahamannya. Nggak ada pemahaman yang lain tuh. Kenapa nggak ada pemahaman? Nggak bisa ngomentarinya. 1:19, 1:15, 1:10, kejadiannya sama. Nah, perawinya 2 sama 1 beda. Kitabnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Satu Sahih Bukhari, hadisnya rata-rata sahih, bukan hadis dhaif. Kalau satu hadis dhaif, satu hadis sahih, kita gampang ambil sahih, tinggalkan dhaif. Nah, ini kesimpulannya nggak tahu. La adri nisful ilmi. Itu. Saya nggak tahu tuh udah setengah dari pengetahuan. Minimal dia tahu bahwa dia nggak tahu daripada orang sok tahu. Atau dia nggak tahu bahwa dia nggak tahu. Kalau dia ngomong apa yang dia nggak tahu, sehingga orang nggak tahu bahwa dia nggak tahu. Babu maja'a fi man tarakas salah. Bab tentang seseorang yang meninggalkan salat. Ancaman orang yang meninggalkan salat. Hadis. Wa bihi hadatsana Ali bin Muhammad wa hadatsana Waqi' wa hadatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Yang membedakan antara seorang hamba dan di antara kekufuran adalah meninggalkan salat. Kalau dia tidak meninggalkan salat berarti dia hamba. Kalau dia meninggalkan salat berarti dia kufur. Kufur yang dimaksudkan di sini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kufur nikmat, bukan kafir. Kalau orang meninggalkan salat dikatakan kafir, itu ajaran Khawarij. Ajaran Haruriyah. Haruriyatun anti. Ketika seorang wanita bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah kami wajib mengqadha salat ketika kami berhaid? Maka dikatakan, apakah kamu Haruriyah atau Khawarij? Orang yang terlalu berlebihan di dalam mengamalkan syariat. Enggak salat kafir. Ini hadisnya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tidaklah kafir keluar dari Islam, tapi kafir nikmat. Bagaimana enggak kafir nikmat? Allah beri waktu dia 24 jam. Kamu gunakan untuk tidur 8 jam. Kamu gunakan untuk bekerja sehari 8 jam. 8 jam kan? Jam 8 sampai jam 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 jam. Nah, 9 jam dia kerja sehari. Itu untuk dunianya. Untuk tidurnya 8 jam. Untuk main bolanya sejam. Untuk nonton TV-nya sejam. Untuk makannya 2 jam. Untuk sholatnya yang 5 menit cuma 25 menit atau setengah jam sehari, dia nggak mau. Matahari dari Allah, udara dari Allah, nyawamu dari Allah, pekerjaan, makan, minummu, tempat tidurmu, fasilitasmu semua dari Allah. Lalu minta waktumu setengah jam untuk Allah, sholat, kamu nggak mau, itu namanya kufur, tak tahu diuntung. Maka jangan katakan kenapa rezeki saya sulit. Syukur dah kamu hidup itu. Ngatur rezeki sulit lagi, solat aja nggak mau. Kenapa otak saya suntuk?
Wajar kamu kasih otak. Nah, harusnya kamu nggak perlu kasih otak. Kenapa kamu nggak sholat? Nah, begitu. Kasar dikit kan? Memang orang nggak sholat itu mesti kasarin. Sebelum dikasarin dikubur. Mending dikasarin di dunia, sadar dia. Bagi ceramah Habib tuh yang nggak sholat kerbau dia. Habib Rizik. Ibu-ibu yang pulang ke rumahnya, suaminya nggak sholat di kerbau. Mau tidur yang kerbau? Nggak ada. Nggak suruh suami sholat. Nggak suruh sholat, berarti tidur sama kerbau. Kawin sama kerbau. Itu yang dibilang kerbau. Hadis. وبه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا سفيان حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Janji yang antara kita, artinya umat Nabi Muhammad, wa bainahum, dan di antara mereka orang-orang kafir adalah sholat. Itu janjinya. Faman tarakaha faqad kafara. Maka siapa saja yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kufur. Hadis. Wa bi hadatsana Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimashqi qala hadatsana Wali ibn Muslimin qala hadatsana Auza'i an Amri ibn Sa'd an Yazid ar-Raqashi an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa bainal abdi wasyirki. Tidak ada pembeda antara hamba dan syirik. Laisa baina, tidak ada antara. Artinya tidak ada pembeda antara hamba dan syirik kecuali meninggalkan salat. Fa idza tarakaha, maka apabila dia telah meninggalkan akannya salat, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Apa maksud meninggalkan sholat dia telah syirik? Biasanya orang yang meninggalkan sholat itu ketika dia menaruh keyakinan kepada selain Allah. Kenapa kamu gak sholat? Atasan saya gak membolehkan saya sholat. Berarti dia telah mensekutukan Allah dengan atasannya. Telah dia setarakan Allah dengan atasannya. Dia telah mengutamakan atasannya di atas perintah Allah. Kenapa kamu gak sholat? Sedang sibuk. Ya, kalau saya sholat nanti nggak laris dagangan saya. Berarti dia telah mensekutukan usaha dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan orang nggak sholat itu, orang meninggalkan sholat itu sungguh telah syirik. Jadi akidahnya, keyakinannya telah mendekati kepada kesyirikan. Karena keyakinannya kepada benda-benda lah yang menyebabkan dia tidak mau sholat. Khatam kitab ini pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 di Ma'had Az-Zain Al-Makki bersama Syekh Sufyan Nur Al-Banjari Al-Makki. 2011 khatam. Berarti sudah 11 tahun. Khatam? Situ berapa lagi? Masih banyak. Allah. Babu fi fardil Jumu'ati. Bab tentang kewajiban salat Jumat. Wabil hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala hadatsana Al-Walid bin Bukair Abu Jannab
Abu Jannah qala hadatsani Abdullah bin Muhammad al-Adawi an Ali bin Zaid an Sa'id bin Musayyib an Jabir bin Abdullah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan khatabana, telah menyampaikan khutbah kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, qabla an tamutu, sebelum bahwa kalian mati. Wabadiru bil a'mali salati salihati, Wabadiru, bergegaslah kalian, bersegeralah kalian, bil a'mali salihah, dengan amalan-amalan soleh. qabla an tushghalu, Qabla an tashghalu, sebelum bahwa kalian sibuk. wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum, Sambunglah hubungan antara sesama kalian, silaturahim, berkunjung satu sama lain. Wa baina rabbikum, dan hubungan dengan Tuhan kalian. bi kathrati zikrikum lahu, Bikasrati zikrikum lahu, dengan banyaknya mengingat kalian baginya Allah subhanahu wa ta'ala. Salah tadi itu. Sambunglah hubungan antara kalian dan di antara Allah, bukan antara sesama kalian. Sambunglah hubungan antara kalian dengan Allah. Bagaimana kita cara menyambung hubungan dengan Allah? Dengan banyak-banyak menzikirkan, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Kita kirimkan permohonan kepada Allah, Allah belum terima. Kita doa kepada Allah, doa kita belum didengar. Itu menandakan telepon kita belum nyambung lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mempererat hubungan dengan Allah, mendekatkan diri dengan Allah? Ketika kita meminta, langsung Allah kabulkan, langsung Allah tunaikan sesuai dengan kehendak dan ilmu Allah, yaitu dengan memperbanyak zikrullah. maka seratus sedekati fis sirri wal alaniyati, Dan memperbanyak sedekah fis sirri, dalam keadaan diam-diam, wal alaniyati, terang-terangan. Sirri, yaitu salah satu sedekah sirri adalah kita tidak mau menawar membeli suatu barang, padahal kalau kita tawar, kita yakin dia mau ngurangin. Kita yakin harganya ini dilebihkan nih, 20.000. Kalau ditawar kurang 20.000 pasti dikasih. Kenapa? Tadi kawan 5 orang beli di situ semuanya 100.000. Beli jam berapa? 100.000 di mana? Toko itu. Kawan lagi 100.000, 100.000. Datang kita, nah nggak pakai potongan santri 120 katanya. Kalau kita tahu kawan saya beli tadi 100.000, pasti diturunin 100.000, tapi sengaja kita nggak tawar. Itu termasuk shadaqatus sirri. Nah, ketika naik satu transportasi, kita kasihkan senilai uang, kemudian dia tidak kembalikan. Kita tahu kalau minta kembali pasti kembalikan. Kita nggak kembali, minta kembali, itu disebut dengan shadaqatus sirri wal alaniyah, dan terang-terangan. Ini cara mempererat hubungan dengan Allah. Banyak berzikir, banyak bersedekah, bukan banyak jumlahnya, banyak kalinya. Nah, seringkan bersedekah walaupun jumlahnya tidak banyak, secara diam-diam dan terang-terangan. turzaku wa tunsaru tujbaru. Kalau kamu melakukan 3 hal tersebut, turzaku, kamu akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oh, Masya Allah, melimpah. Padi melimpah ruah panennya. Sampai-sampai ayamnya bertelur 2 kali sehari. Ada ayamnya bertelur 3 kali sehari. Ajib, Mam. Gak pernah ada kan? Nah, dia enggak, dia 2 kali bertelur ayamnya. Karena ayamnya 2 ekor. Kemudian tunsaru, kalian pasti ditolong oleh Allah. Kemudian tuje baru, kalian pasti ditambal. Nah, kekurangan kita ditambal oleh Allah. Wala kasran illa jabarta. Ya Allah, kalau ada yang retak dari amal kami, karena ada rianya, karena ada sum'anya, karena kurang ikhlasnya, jabarta, tolong ditambal. Nah itu baru kamu akan ditambal kekurangannya, sehingga amal-amalnya dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa'lamu annallaha qad iftarada. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah, qad iftarada, sungguh mewajibkan ia Allah Subhanahu wa ta'ala, alaikumul jumu'ah, terhadap kalian akan sholat Jumat. Fi maqami hadza. Fi maqami hadza. Pada tempat berdiriku yang ini. Nah, fi maqami hadza, pada tempat berdiriku yang ini. Fi yaumi hadza. Pada hari yang ini. Fi syahri hadza. Di bulan ini. Min ami hadza. Dari tahun ini. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Jadi kewajiban salat Jumat dari sejak saya berdiri di mimbar ini, di tempat ini, hari ini, bulan ini, dari tahun ini sampai hari kiamat. Salat Jumat itu sudah wajib, enggak boleh tidak, mesti dilakukan. Maka berdasarkan pendapat ini, Jumat itu sudah diwajibkan di Madinah. Berdasarkan hadis tadi. Nah, di Madinah. Satu riwayat mengatakan salat Jumat sudah diwajibkan di Makkah, tapi belum bisa dilaksanakan. Kalau begitu, bagaimana cara pemahamannya? Pemahamannya adalah yang terlaksana wajibnya dan pelaksananya ya waktu itu. Tapi perintah wajib sudah ada di Makkah menurut riwayat yang lain, tapi belum terlaksana, belum bisa dilakukan. Yang terlaksana langsung karena sudah punya keamanan, punya negara, punya kekuatan, yaitu sejak Nabi berdiri hari itu sampai hari kiamat. Nah, faman tarakaha fi hayati aw ba'di. Maka siapa saja yang meninggalkan Jumat, faman tarakaha, maka siapa saja yang meninggalkan akannya Jumat, baik di masa hidup aku hidup dia enggak Jumatan. Siapa contohnya? Sya'labah. Atau setelah aku meninggal dunia. Terus walahu imamun adilun au jairun. Baginya ada pemimpin yang adil. Yang memotivasi untuk salat Jumat, yang mendorong untuk salat Jumat. Atau bagi dia pemimpin yang enggak adil, enggak boleh salat Jumat. Nah, istighfafan biha au juhudan laha. Istighfafan karena menganggap enteng dengannya Jumat, menganggap remeh dengannya Jumat. Asal ada kendala sedikit enggak Jumatan, sakit dikit enggak Jumatan. Au juhudan biha, atau mengingkari dengannya kewajiban Jumat.
Maka fala jama'allahu lahu samlahu. Fala jama'allahu lahu samlahu. Maka semoga, itu doa artinya itu. Maka semoga tidak mengumpulkan oleh Allah baginya seseorang syamlahu, perkara yang tercerai darinya. Semoga tidak mengumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala syamlahu, baginya seseorang perkara yang cerai-berai baginya. Jadi masalah dia itu tercerai-berai. Apa yang dicari? Hanya mau memperbaiki satu sepeda. Pergilah dia ke tempat toko sepeda. Di situ ada bannya saja, bainannya nggak ada. Sepeda yang dia punya itu bannya ada di situ, bainannya nggak. Pergilah satu tempat lagi, cari bainannya, dibawa. Pas dibawa, kepala pentinnya nggak sama juga. Nah, kepala pentinnya di mana? Ada lagi toko sebelah. Toko tadi itu nggak ada. Nah, itu untuk memperbaiki sepeda aja. Urusannya banyak, cabang-cabang. Tapi apabila urusan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama, nah ada semuanya. Pas sampai di satu tempat, lalu mobilnya rusak, kemudian mobil tua lagi, pas pula bengkelnya di situ, kemudian onderdilnya juga ada di situ. Itu maknanya jamaah syamlahu, Allah kumpulkan semua urusannya di satu tempat. Pas pula bengkelnya ada di situ, bengkel khusus untuk mobil tua merek itu. Nah, keren tuh. Nah, kalau lah diperbaiki di Padang, harus ngirim barangnya dari Jawa. Kirim dulu ya, pesan dulu barangnya, cari dulu ya. 3 hari nyari barangnya. Itu mobil tua yang warna ungu tuh. Nah, warna ungu. Tapi ketika Allah kumpulkan masalahnya, yang 3 hari nunggunya, ada tempat itu, tukang buatnya ada tempat itu. Mau yang KW boleh, yang mau ori juga boleh. Pas bengkelnya ada pula dekat situ. Nah, itu makna jamaah syamlahu. Tapi apabila orang yang tidak melakukan sholat Jumat, tak sebab kita sholat Jumat itu kan, jamaah syamlahu. Kalau nggak sholat Jumat, faraqa syamlahu, atau la jama'allahu syamlahu, Allah tidak akan kumpulkan masalah dia yang tercerai-berai. Bikin bakwan aja susah dia. Pergi satu kedai ada tepungnya, nah, nggak ada sayurannya. Pergi ke toko sayur, habis kolnya, cuma ada wortelnya. Pergi ke toko wortel, habis seledrinya, bawang prainya. Akhirnya untuk mengumpulkan bahan-bahan bakwan 5 kedai dia cari. Nah, pas mau goreng, minyak goreng mahal. Akhirnya dia rebus. Hadis. Wala barakalahu fi amrihi. Allah wala barakalahu, semoga Allah tidak memberi keberkahan pada urusannya. Itu orang tidak mementingkan salat Jumat. La barakalahu, semoga Allah tidak memberi keberkahan pada urusannya. Ala wala salata lahu. Ala, ketahuilah, tidak ada salat bagi orang tersebut. Wala zakata lahu. Tidak ada zakat baginya. Wala hajja lahu. Tidak ada haji baginya. Wala sauma lahu. Tidak ada nilai puasa baginya. Wala birra lahu. Wala birra lahu. Jangan salah-salah. Wala birra lahu, tidak ada kebaikan baginya. Salat ada, zakat pun ada, haji ada, bakti ada. Tapi apabila dia tidak menjaga salat Jumat, semuanya itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting salat Jumat. Maka orang yang menghargai salat Jumat, yang mengoptimalkan salat Jumat,
yang memaksimalkan salat Jumat, Allah akan doakan, Nabi akan doakan, urusannya tergabung, pas maharnya ada, pas pula calonnya ada, pas pula mertua setuju. Nah itu kan. Nah, mau kenduri, keponakannya akikah. 7 orang keponakannya akikah, 14 ekor kambing disembelih. Nggak ada ngeluarkan uang dikit pun dia. Nah, pas dia ngadakan kenduri, ada acara jurus itu, dia nggak perlu buka undangan, semua orang datang mau makan. Nah, semuanya serba lengkap gitu. Nah, itu jamaah samlahu, kan enak begitu. Nah, pas kita datang, pas kita makan, selesai kita makan, datang orang bayarin. Jamaah samlahu. Masya Allah. Kalau Allah berkehendak nggak ada, nggak bisa. Maka jagalah agama Allah. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajid tujahak. Itu perlu dimantapkan itu. Ihfazillah yahfazka. Khair, insyaallah. Belum habis? Terus hatta yatuba, sehingga orang itu bertaubat. Nah, itu kalau udah nyesal dia merendah-rendahkan salat Jumat, nyesal dia meremeh-remehkan salat Jumat, ya Allah, ampuni dosa saya karena saya enggak Jumatan asbab corona. Ampuni dosa saya karena saya takut dengan corona. Ampuni dosa saya ya Allah karena saya enggak Jumatan asbab aturan-aturan tidak boleh Jumatan. Dia tobat sebenar-benar tobatnya, lalu baru ada nilai daripada ibadah yang tadi. Jadi kalau enggak, senang malah enggak Jumatan, bagus ya? Bagus enggak Jumatan. Nah, bagus itu. Tarawih enggak boleh tahun ini. Alhamdulillah. Puasa enggak boleh tahun ini. Masya Allah, itu paling diharapkan. Kalau kayak gitu dia punya hati, maka kebaikannya nggak akan diterima oleh Allah. faman taballahu alaihi, Maka siapa saja yang mau bertaubat, siapa saja yang mau menyesali kesalahannya, niscaya menerima taubat oleh Allah di atasnya. ala la ta'umman namra'atun rajulan, Ketahuilah, jangan sekali-kali mengimami oleh wanita akan laki-laki. Jangan sekali-kali mengimami oleh wanita akan laki-laki. Ini maksud hadis umum. Satu, di dalam rumah tangga, keputusan kebijakan rumah tangga jangan di tangan wanita. Mana anakmu sekolah antar? Jadi masuk pondok pesantren. Terserah mak pajalah. Masa emaknya ambil keputusan? Perempuan itu kan akalnya setengah. Kalau keputusan dia ambil itu, hasilnya juga setengah. Nah, begitu dalam masalah-masalah yang lain. Jangan sampai mengikuti kebijakan-kebijakan perempuan. Hati-hati. Jangan sekali-kali, apalagi ngimamin sholat. Itu Lia Edan pun perempuan lagi. Lia Edan. Hah? Nggak jelas jenis kelaminnya. Perempuan. Ada pula pengikutnya laki-laki. Buang saja dah. Hadis. wala ya umma a'rabiyyun muhajiran, Wala ya umma a'rabiyyun muhajiran, jangan sekali-kali mengimami oleh orang Arab pedusunan akan muhajir, orang hijrah. Orang hijrah itu artinya orang muhajirin. Jadi kalau ada satu tempat sahabat muhajirin, lalu ada A'rabi, maka A'rabi ini enggak layak mengimami sahabat muhajirin tersebut. wala ya umma fajirun mu'minan, Jangan mengimami oleh orang curang akan orang beriman. illa
ay yaqharahu bisultanin, kecuali bahwa memaksa ia akannya dengan sultan, bahwa ia menguasai akannya dengan kesultanannya. Itu apa boleh buat? ya khafu saufahu wa sautahu, Ya khafu saifahu wa sautahu. Nah, dia khawatir dengan pedangnya, saifahu wa sautahu, dan suaranya. Enggak salah baca kan? Hah? Kan sauto bukan sauta. Sauto dan cambuknya. Kalau sauta suara, kalau sauto cambuknya. Kalau kita tidak jadikan dia imam, kita akan dibunuh. Kalau kita enggak jadikan dia imam, kita akan dipenjara. Kalau kita enggak jadikan dia imam, kita akan dipukul, kita akan ditangkap. Sementara kalau dia dijadikan imam, dia ngalamin. Nah, tapi terpaksa kita jadikan dia imam. Kenapa? Dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan. Kalau kita nggak jadikan dia imam, kita khawatir dengan hal-hal tadi, maka pada saat itu nggak ada masalah kita berjamaah dengan sultan seperti itu. Nanti di rumah ulang lagi sholat zuhurnya, di rumah ulang lagi sholat asarnya. Tapi selama keadaan normal-normal saja, maka orang-orang yang tidak sempurna jangan pernah mengimami orang-orang yang sempurna di bidang keagamaan. A'rabi dan muhajirin dulu, jangan A'rabi. Kemudian orang adil dulu, baru orang beriman jadi imam. Jangan sampai orang curang jadi imam. Itu juga orang taat dan orang fasik. Orang taat maju ke depan, jangan sampai orang fasik. Ini hanya berpenampilan jadi imam ketika imam saja. Kita mau di luar, ini imam tadi nih, bicana kotor dia. Nah, mbak itu lagi sore itu. Oh. Pak Imam, mana Pak Imam? Meri anjing, bohong lagi dia. Padahal dia diri anjing. Pemiri anjing itu dia di depan, anjing belakang. Nah, sementara anjing depan, dia belakang. Itu diri anjing. Itulah Pak Imam kita. Kalau begitu nggak baik berjamaah dengan orang-orang fasik. Khair. Naam. Amin. Qala sana Yahya bin Khalaf bin Abu Salamah qala dasana Abdul A'la an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Abi Umamah ibni Sahal ibni Hunayfin an Nabihi an Nabi Umamah an Abdurrahman ibni Ka'ab bin Malik qala kuntu qaida abihina zahaba basaruhu. Kuntu qaidan abi hina dhahaba basaruh. Aku pernah menjadi penuntun ayahku. Kuntu, aku dulu, aku pernah qaidan, penuntun bagi bapakku. Kenapa? Hina dhahaba basaruh, ketika hilang penglihatannya bapak. Naam. Fakuntu iza kharajtu. Fakuntu iza kharajtu. Maka adalah aku apabila aku keluar. Bihi ilal jumu'ati. Bihi dengannya bapak. Ilal jumu'ati, untuk sholat Jumat. Fasami'a azana. Fasami'a azanahu. Azana astaghfara. Fasami'al azana istaghfara. Maka ia mendengarkan azan, lalu beliau istighfar.
Abi Umamata As'ada ibni Zurarah. Masya Allah, apa itu? Begitu datang jamaah Arab gitu dia nggak bisa saya terjemah. Nah, coba ulang. Abi Umamata As'ada ibni Zurarah. Fasami'a azana astaghfara Abi Umamah li Abi Umamata Fasami'al azana, maka dia mendengarkan azan, maka dia istighfar untuk Abi Umamah As'ada ibni Zurarah. Naam, Abi Umamah As'ada ibni Zurarah. Wa da'a lahu, dan dia berdoa untuknya. Famakattu hinan, maka aku pun terdiam sejenak. Asma'u zalika minhu, aku mendengarkan demikian dari beliau. Thumma qultu fi nafsi, kemudian aku berkata di dalam diriku, wallahi inna zala ajzun, wallahi demi Allah, sesungguhnya orang ini bapak saya sungguh zala ajzun, zala ajzun, inna zala ajzun, sesungguhnya ini bapak saya sungguh lemah. Inni asma'uhu kullama, inni asma'uhu kullama sami'a, sesungguhnya aku mendengarnya beliau setiap kali beliau mendengar azan al-jum'ati, akan azan salat Jumat. yastaghfiru li Abi Umamah, beliau memohonkan istighfar untuk Abi Umamah, wa yusalli alaihi, dan mengucapkan selawat kepadanya. Wala as'aluhu an zalika lima huwa, dan aku tidak pernah bertanya kepada beliau an zalika, tentang demikian, lima huwa, kenapa dia selalu melakukan hal tersebut. Fakharajtu bihi kama, Fakharajtu, maka aku pun keluar bersama beliau. kuntu akhruju bihi ilal jum'ati, sebagaimana aku dulu. Kama kuntu, sebagaimana ada aku keluar dengannya beliau ke salat Jumat. Falamma sami'a azan astaghfara, maka tak kala beliau mendengarkan azan, beliau istighfar. Kama kana yaf'alu, Kama kana yaf'alu, sebagaimana ada ia melakukannya. Fakultu lahu, maka aku pun berkata, ya abatahu, ya abatah, dan abatahu. Abatahu bapak tahu artinya. Ya abatah, wahai bapakku. Ara'aitaka salataka, apakah kamu menyadari solatmu? ala As'ada ibni Zurarah, Salat masuk itu adalah doa. Apakah kamu menyadari doamu kepada As'adah ibnu Zurarah? kullama sami'tan nida'a bil jum'ati, setiap kali engkau mendengarkan azan dengan salat Jumat. lima huwa qala, Lima huwa qala, kenapa? Lima huwa, kenapa dianya berkata? ay bunayya, Hai Lima hiya qala. Limahu, kenapa dia? Limahi kan? Limahi. huwa, Lima huwa, kenapa dia? Kenapa dia? Kali dengar azan Jumat, bapak istighfar untuk As'adah ibni Zurarah. Nah, kenapa itu? Qala, berkata ia sang bapak. Nah, terus kana awwala, tinggal qala
Qala ay bunayya, Hai anakku, kana awwala man shalla bina, adalah orang yang pertama kali sholat dengan kami salatal jum'ati, salat Jumat qabla maqdami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah fi naqi'il khadamati, sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah, dari kota Makkah, di mana kami salat fi naqi'il khadamati, Naqi'il Khadamah, nama tempat, fi hazmin min harrati bani, fi hazmin min harrati bani bayadota. Ya Allah, artinya kita antum lah. Itu dah gawat itu. Ini hadis terakhir nih, hadis terakhir. Karena awala man salabina, ada ia Sayyidina Abi Umamah, orang yang pertama kali sholat dengan kami sholat Jumat sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah. Kami sholat di Naqi'il Khadamat, bi Hazmin, pada sebuah tempat dari Harrah. Harrah itu adalah hamparan kerikil, tempat yang ada hamparan kerikilnya, Bani Bayadah. Qultu, saya katakan, kam kuntum yawma idzin, berapa ada jumlah kalian hari itu? Qala, berkata ia ayah, arba'ina rajulan, 40 orang laki-laki. Nah, itu dalilnya, 40 orang laki-laki. Terakhir, Wa bin hadatsana Ali bin al-Munziri qala hadatsana Ibnu Fudail qala hadatsana Abu Malik Asja'i an Rabi'i ibni Hirashid an Huzaifah wa an Nabi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adallallahu anil jum'ati, telah menyesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari Jumat mangkana qablana, orang-orang sebelum kita, mangkana qablana, orang-orang yang ada ia sebelum kita. Kana lil yahudi yaumus sab'ati, yaumus sab'ati, adalah bagi Yahudi itu Yaumus Sabti, hari Sabtu. Wa ahadu lin nasara, dan hari Ahad bagi Nasrani. fahum lana taba'un, maka mereka semuanya itu bagi kita mengikuti ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. nahnu akhiruna min ahli dunya, kita ini adalah orang yang terakhir dari ahli dunia, dari penduduk dunia. wal awwalunal maqdiyu, dan wal awwalunal maqdiyu, terus lahum qabala al khaliqi, khalaik, dan orang yang pertama sekali diadili dari mereka, dari seluruh makhluk.
kita adalah penduduk terakhir daripada penduduk dunia, tapi nanti orang yang pertama sekali diadili dari mereka, dari seluruh makhluk. Nah, khair, insyaallah. Apa maksudnya? Allah telah sesatkan orang-orang sebelum kita daripada hari Jumat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pilihan kepada mereka untuk menentukan hari besarnya, tapi sengaja Allah simpan hari Jumat untuk umat akhir zaman, sehingga kalaupun mereka pertama muncul di dunia, tapi mereka tidak bisa meraih hari Jumat. Sengaja Allah tidak ingatkan, sengaja Allah tidak besitkan hati mereka untuk memilih hari Jumat dan hari besar. Nah, hari Sabtu untuk Yahudi, hari Ahad untuk Nasrani. Semuanya itu pengikut. Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat dulu, Sabtu, Ahad. Mereka di belakang. Seharusnya kalau orang yang memilih pertama, tentu dia dapat yang terbaik. Dari seluruh hari itu mana yang termulia? Al-Jumu'ah Sayyidul Ayyam. Kenapa mereka duluan memilih, lalu kenapa mereka enggak pilih hari terbaik dalam seminggu untuk jadi hari besarnya? Adallana. Allah sesatkan. Allah elakkan mereka supaya tidak menjadikan hari Jumat sebagai hari besar mereka. Jadi secara keseluruhan umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan dan kelebihan dari Allah. Sehingga walaupun mereka adalah orang yang terakhir muncul di muka bumi, tapi dari seluruh makhluk Allah nanti di akhirat kelak adalah awaluhum maqdiyah, yang pertama sekali yang akan diadili di akhirat kelak. Alhamdulillah, ja'alana ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Sampai di mana? Mana? Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu jalasa yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala uharriju ala kulli qa'itin rahimin illa qama min indina. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an yuhadditsu, beliau sedang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, uharriju, aku tegaskan, ala kulli qati'i rahimin, atas setiap orang yang memutuskan hubungan silaturahim, illa qama min indina, kecuali dia harus berdiri dari sisi kami. Saya ingatkan, orang yang terlibat memutuskan silaturahim hendak dia berdiri meninggalkan majlis kami. Falam yakum ahadun, maka tidak ada berdiri seorang pun kecuali sabun, i'rabnya badal kepada ahadun, kecuali sabun seorang pemuda, min aqsal halqati, dari ujung halaqah, ujung lingkaran pengajian. Fazahaba ila ammatih, maka dia pun pergi ke bibinya. Dia jumpa bibinya, li'annahu, karena sesungguhnya laki-laki tersebut
Karena ada ia laki-laki qad saramaha, sungguh dia bertengkar dengannya bibi mundu sinin, sejak beberapa tahun lalu. Fasalaha, maka dia pun berdamai, dia baikan dengannya bibi. Faqalat lahu ammatuh, maka berkata kepadanya laki-laki oleh bibinya, ma ja'aka bika ya ibna akhi, apa yang menyebabkan kamu datang wahai putra saudaraku? Apa yang menyebabkan kamu datang wahai putra saudaraku? Faqala, maka berkatalah laki-laki tersebut, inni jalastu, sesungguhnya aku duduk ila Abi Hurairah radhiyallahu an, ke Abi Hurairah. Aku duduk ke Abi Hurairah, maknanya aku duduk mendengarkan majlisnya Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah itu adalah sahibi Rasulullah. Beliau adalah sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa as'alahu, faqala, maka berkata ia sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah, uharriju ala kulli qati'in rahimin, ala kulli qati'i rahimin, aku peringatkan atas setiap orang yang memutuskan silaturahim, illa qama min indina, kecuali dia berdiri dari sisi kami. Aku ingatkan dia harus berdiri dari sisi kami. Itu mana illa situ. Faqalat lahu ammatuh, maka berkata kepadanya laki-laki oleh bibinya, irji' ila Abi Hurairah, pulanglah kamu kepada Abi Hurairah, was'alhu, tanya kepadanya, lima dzalik, kenapa demikian? Faraja'a ilaihi, maka kembalilah laki-laki tersebut kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita pahami ada yang namanya kekaguman kepada figur. Kekaguman kepada figur karena kelayakan difigurkan atau kelayakan dikagumi, lalu kita mendengar perintahnya, lalu kita mendapatkan larangannya, kita lakukan tanpa bertanya, itu wajar. Lihat laki-laki tadi, apakah dia tahu alasannya kenapa dia diusir dari majelis Sayyidina Abu Hurairah? Tak tahu dia. Tapi yang dia tahu, Sayyidina Abi Hurairah itu bukan orang sembarangan. Dia itu adalah sahabat Rasulullah. Kalau dia usir saya karena saya memutuskan silaturahim, itu bukan satu kesalahan. Itu pasti ada alasannya. Tapi saya nggak mau tahu dia alasannya. Yang jelas yang memerintahkan saya itu adalah sahabat Nabi, maka saya kerjakan. Buktinya waktu ditanya oleh bibinya kenapa, nggak tahu dia. Maka kata bibinya, biar jelas, pergilah kamu tanyakan padanya kenapa. Faraja'a ilaihi, maka dia pun kembali kepada Sayyidina Abu Hurairah. Wa akhbarahu, dan dia memberitakan kepada Sayyidina Abu Hurairah bima jaralahu, dengan sesuatu yang terjadi baginya ma'a ammati, bersama bibinya. Wa sa'alahu, dan dia juga bertanya kepada Sayyidina Abu Hurairah. Apa pertanyaan yang diajukan oleh seorang tabi'in tersebut? Lima la yajlisu indaka qati'ur rahim, kenapa tidak boleh duduk di dekatmu orang yang memutuskan silaturahim? Maka berkatalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ini sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin.
sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada satu kaum yang di dalam mereka ada orang yang memutuskan silaturahim. Maka rahmat tidak akan turun menimpa mereka, karena di dalam mereka itu ada orang yang memutuskan silaturahim. Nah, itu sebabnya majelis-majelis ilmu hari ini, majelis-majelis pengajian hari ini tidak membawa keberkahan kadangkala, karena orang-orang yang hadir itu tidak menjaga hubungan antar sesama. Wa hukiya, diceritakan sesungguhnya seorang laki-laki minal agniya, dari orang-orang kaya, hajja, dia melakukan haji ke Baitillahil Haram. Falamma wasala ila Makkah auda'a min malihi alfa dinar inda rajulin kana mausuman bil amana. Maka tatkala dia sampai di Makkah, dia menitipkan dari hartanya sebanyak 1000 dinar bersama seorang laki-laki karena yang ada ia laki-laki mausuman, terkenal dengan amanah dan kesolehannya. Mausuman itu arti dasarnya dikasih tanda dengan cara melukai kulit. Itu nama mausum. Artinya terkenal dengan amanah dan kesolehannya. Untuk apa beliau titipkan hartanya kepada seseorang di Makkah? Karena beliau mau wukuf di Arafah. Illa ayyakifa bi Arafah, hingga bahwa beliau wukuf di Arafah. Dia nggak mau terbawa dengan harta. Dia mau fokus ibadah nih. Falamma waqafa bi Arafah, maka tatkala dia telah wukuf di Arafah, wa raja'a, dan dia kembali ke Makkah, wajadar rajula qad mat, dia menemukan laki-laki tersebut tempat dia menitip harta sungguh telah meninggal dunia. Fasa'ala ahlahu an malih, maka dia bertanya kepada keluarganya yang meninggal, kepada keluarganya orang yang meninggal yang jujur tadi tempat dia menitip harta, an malihi, tentang hartanya. Orang tua kamu mana? Masya Allah, sudah meninggal 2 hari yang lalu. Nah, ada nggak dia ngomong soal uang saya 1000 dinar saya titip sama dia? Ditanya kepada keluarganya. Wa alima annahu lam yakun lahum bihi ilmun, dan dia tahu sesungguhnya tidak ada bagi mereka keluarga dengannya harta itu ilmu, itu pengetahuan, bukan nggak ada ilmu agama, tidak ada pengetahuan tentang harta dia. Nggak tahu, kami nggak pernah tahu bapak terima titipan apa-apa saja, nggak pernah tahu kami. Allah, mana caranya nih? Keluarganya nggak tahu, uang banyak 1000 dinar, 1 dinar hari ini sampai 2,5 juta lebih. 2,5 juta kali 1000 berapa? 2,5 M. Nah, dapat mobil 2 itu. Nah, bayangkan tuh, pusing lah kita. 1 juta hilang pusing, sampai susah cari pencurinya. Bikin sistem, akalin, pakai akalin, kalau nggak usah diakalin, supaya tertangkap gitu. Nah, caranya kan banyak itu ide-ide itu. Nah, itu baru 1.100.000, dan ini 2,5 M.
Titip sama satu orang, dia meninggal. Tanya sama keluarganya, nggak tahu Pak, kami nggak tahu. Kalau kita bilang nggak tahu apa kamu, bapak kamu yang terima, hidup kan lagi dia. Gitu kita kalau emosi. Ini orang ini tahu, memang keluarganya nggak tahu. Wa alima, bapak itu yang nitip uang tahu, keluarganya memang nggak tahu. Datanglah kepada ulama Makkah. Jadi ada masalah, datang ke ulama. Ulama Makkah datangi. Kalau seberat ini masalahnya, pergi ke ulama Makkah situ. Datanglah dia ke ulama Makkah. Fa akhbarahum, dia ceritakan kepada mereka bihalihi wa malihi, dengan keadaannya dan hartanya. Gini, Kiai, saya nggak mau ribet-ribet bawa uang ke wukuf di Arafah. Jadi selama pelaksanaan ibadah haji, saya titip sama kawan, sama orang yang terkenal soleh dan amanah. Nggak mungkin dia curang. Nah, selesai ibadah haji, saya tanya, dia sudah meninggal. Saya tanya sama keluarganya, dia nggak tahu. Bagaimana cara saya ngambil uang saya itu? Kemana mau saya ambil? Nggak ada orang tahu satupun. Faqalu lahu, berkata ia ulama kepada orang tersebut, idza kana nisful laili, apabila adalah tengah malam, nanti kalau udah lewat jam 12 malam, fa'ti Zamzam, pergilah kamu ke sumur Zamzam. Wanzur fiha, melihatlah kamu ke dalamnya sumur. Artinya masukkan kepala ke situ. Wanadi, menyerulah kamu, ya fulan, dengan namanya, jangan ya fulan, sebut namanya. Johan, fa in kana min ahlil jannah, maka jika ada ia Johan, tempat antum menitip itu, dari ahli surga, fasayajibuka bi awwali marrah, maka dia akan jawab kamu di awal panggilan. Maka dia akan jawab kamu di awal panggilan, pasti dia jawab langsung. Pamadar rajulu, maka pergilah laki-laki tersebut, wanada fi Zamzama, dan dia memanggil-manggil di dalam sumur Zamzam. Falam yujibu hadun, maka tidak menjawab akannya oleh siapapun. Enggak ada jawaban. Faja'a ilaihim, maka datanglah laki-laki tersebut kepada mereka ulama. Wa akhbarahum, dan dia menceritakan kepada mereka. Enggak ada panggilan Pak Imam, benar aja manggil orang mati di sumur. Faqalu, kata mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nakhsha an yakuna sahibuka min ahlin nar, kami khawatir bahwa adalah kawan kamu itu ahli neraka. Nah, kalau ahli neraka ada pintunya satu, izhab ila ardil Yaman, pergilah kamu ke negeri Yaman. Fafiha, maka di sana ada sumur yang disebut dengan sumur Barhud. Yuqalu, dikatakan, innahu ala fami jahannam, sesungguhnya sumur Barhud itu ada di mulut neraka Jahannam. Jadi kalau masuk ke sumur Barhud itu masuk ke Jahannam jadinya, sampai di Jahannam. Panzur fihi bil lail, melihatlah kamu ke dalam sumur itu malam-malam. Wanadi, serukanlah, ya fulan, fa in kana min ahlin nari sayujibuka minha, maka sekiranya dia dari ahli neraka, maka dia akan jawab kamu dari dalamnya. Nah, ke Yaman berapalah tiket? Paling 10 juta. Tapi uang yang dicari berapa? 2,5 miliar. Enggak seberapa itu. Pergilah dia ke Yaman. Pergi dia Yaman. Famada ilal Yamani, dia pergi ke Yaman. Wa sa'ala anil bi'ri, lalu dia bertanya tentang sumur itu. Mas, mana sumur di sini? Barhud, sumur Barhud ada enggak? Oh, ditunjukin. Fadulla alaiha, maka ditunjukkan di atasnya sumur.
Tuh sumur Barhud ada di desa itu. Nah, ngapain kamu situ? Ada urusan dikit. Nah, fataha bilaili, maka dia datangi sumur itu malam-malam. Wa nazara fiha, dan dia melihat ke dalam sumur. Wa nada, dan dia menyerukan, ya fulan, nama orang tadi. Fa'ajabahu, maka si fulan menjawab di situ. Ya, katanya. Faqala, dia bertanya lagi, aina zahabi, mana emas saya? Masa mana? Qala, berkata ia laki-laki yang diseru, dafantuhu fil maudi'il fulani, aku kuburkan emasmu itu di tempat anu, min dari rumahku. Pokoknya masuk ke rumah saya, ntar ada di bagian satu tempat, di situ saya kuburkan. Wala a'taminu alaihi waladi, dan aku tidak merasa percaya atasnya emas kepada anakku. Mau saya titip sama anak saya tadi, saya nggak percaya. Takut-takut dia kelabui, maka saya kuburkan saja. Fatihim, datangilah olehmu akan mereka. Wahfir hunak, galilah di situ. Tajidhu, pasti kamu menemukannya. Faqala lahu, berkatalah laki-laki ini kepada laki-laki yang sudah mati. Nah, sudah tenang dia, sudah tenang perasaan dia, emasnya dah jumpa. Lalu dia bertanya, malladzi anzalaka hahuna, apa yang menyebabkan kamu ditempatkan di sini? Malladzi, apakah sesuatu, anzalaka, yang menyebabkan kamu ditempatkan di sini? Wa kunna nazunnu bikal khaira, dan adalah kami dulu, kami mengira, kami menduga dengan kamu akan kebaikan. Faqala, berkatalah laki-laki tersebut, kana li ukhtun fakiratun hajartuha, ada bagi saya seorang saudari perempuan yang miskin sekali. Saya punya saudari perempuan miskin. Hajartuha, aku memutuskan hubungan dengan dia. Wa kuntu, dan adalah aku, la ahnu alaiha, aku enggak kasihan kepadanya. Fa'aqabani Allahu subhanahu wa ta'ala, maka menyiksa akan aku oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisababiha, dengan sebabnya. Wa anzalani Allahu hadhil manzilah, dan Allah menempatkan aku, atau menempatkan akan aku oleh Allah akan ini tempat, karena aku telah memutuskan hubungan dengan saudari perempuanku sendiri, karena dia hidupnya yang miskin. Nah, kalau ada reunian keluarga misalnya, persatuan keluarga besar, lalu di situ semuanya orang kaya raya, itu wajar-wajar saja. Tapi apabila perkumpulan keluarga itu diurus oleh satu orang yang kaya di antara mereka, kemudian keluarga-keluarga yang lain adalah miskin-miskin, hidup di bawah standar yang diinginkan, itu baru dianggap suatu kelebihan. Nah, satu kelebihan. Nah, kadang-kala kedengkian itu bukan hanya berlaku dengan orang lain, tapi kadang-kadang lebih berat dengan keluarga. Ya, sekarang tidak disadari, tapi kalau kita lihat di lapangan begitu. Dia kadang-kala lebih santun, lebih menghargai, lebih memberi kepada orang lain daripada keluarga sendiri. Nah, kita lihat ada satu orang yang sangat bagus sekali. Dia tidak terlalu berpendidikan agama. Dia cuma pendidikan agama di surau aja, mengaji.
lepas itu nggak ada pendidikan agama. Tapi ketika dia memiliki kesuksesan dalam satu usaha, dia utamakan keluarganya. Karyawan tuh anak-anaknya, saudara-saudaranya semua. Setelah didik saudaranya, kemudian dia buka cabang lagi, dia tempatkan saudaranya di situ. Dia kasih modal. Lepas itu saudaranya nyicil nanti, nyicil sampai satu usaha itu menjadi milik saudaranya. Dan lihat lagi saudaranya dia mulai mafan nih, buka lagi cabang, tempatkan di situ, kasih modal, dia nyicil, akhirnya tempat itu jadi milik saudaranya. Nah, ini suatu keberkahan, dan sampai bagi saudara kita sendiri itu kita tinggalkan karena kemiskinannya. Wa tasdiqu dzalik, pembenaran cerita di atas itu cerita kalaupun kalian katakan enggak masuk akal, tapi kami meyakini itu terjadi. Kenapa? Imam Zahabi itu sekelas ulama tarjih. Beliau termasuk ulama rijal, ulama pakar rijalul hadis. Imam Zahabi termasuk ahli sejarah. Beliau mengarang kitab Siyar A'lamun Nubalah 20 mujallad. Kalau kamu katakan ini rekayasa, ini khurafat, masa bisa orang hidup ngomong sama orang sudah mati? Bukan masalah orang hidup ngomong sama orang mati, itu sesuai dengan kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Yang kami nilai di sini adalah yang bercerita itu bukan profesor, bukan doktor, bukan orang yang hidup di zaman modern, bukan orang yang hidup di zaman semerbaknya riba, tapi orang-orang yang hidup di zaman pilihan. Nah, walaupun ceritanya itu membuat meragukan sebagian kelompok, tapi tidak bagi kelompok yang lain. Dan kalaupun itu meragukan, pembenaran cerita itu ada di hadis sahih. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Yakni qati'ur rahimin. Qati' itu artinya qati'i rahimin, pemutus hubungan silaturahim. Mana contoh? Ukhti, saudari perempuan, khalati, bibi, saudari perempuan, ibu, khalah. Kemudian ammati, saudari perempuan ayah. Wal bintil ukhti, anak perempuan dari saudari perempuan. Wa ghairihim, dan selain mereka, minal aqaribi, dari karib kerabat, apalagi nenek, kakek. Apalagi orang tua. Fanas'alullaha taufiqa li ta'atih, maka kita meminta kepada Allah taufik supaya bisa mentaati Allah. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah maha pemurah lagi maha mulia. Titik. Habis.